malam Pak. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ova Mazrawi. Saya Rido. Ya. Mohon maaf Bapak, ada pun maksud kedatangan saya pada kesempatan kali ini untuk menanyakan seputar bisnis Bapak. Oh, baik. Jenis usaha apa yang sedang Bapak miliki? Jenis usaha saya masih di bidang dagang ya, Mas. Terutama dagang dari barang impor, terutamanya jam tangan. Jam tangan. Impor jam tangan. Jadi maksudnya perusahaan dagang jam tangan. Nama bisnis Bapak apa? Nama bisnis? Ya, nama. Oh, nama tokonya. Tokonya apa? Saya masih adanya toko online, Mas. Namanya RDH Watch. RDH Watch. Ya, Baik. gitu. Sudah jalan berapa lama usahanya Pak? Kalau jalan dari SMA kelas 3 berarti sekitar 4 tahunan gitu ya, kurang lebih ya. Lumayan lama ya Pak? Iya, lumayan lama. 4 tahunan. Jadi itu alasan Bapak untuk mulai usaha jam tangan ini apa Pak? Jujur saja, ketika SMA itu saya masih minim ekonomi ya Mas. Jadi agak susah kalau untuk pergi main sama teman biasa lah Mas. Terus saya kepikiran buat beli jam tangan, dan itu masih baru-barunya perusahaan-perusahaan kayak Tokped, Bukalapak, dan lain-lain, Shopee kan, kayak gitu. Jadi sekalian saya jualan niatnya saya sekalian jualan di e-commerce, tapi sampai sekarang belum. Saya masih di Instagram. Masih online lewat Instagram Ya. Kalau saya dengar dari cerita Bapak, berarti Bapak terjun ke dunia bisnis bahkan sebelum Shopee dan Tokopedia booming ya? Kalau booming ya, tapi kalau sebelum mereka dibuat enggak. Ya. Karena kan 2017-2016an setahu saya. Iya. Oke, baik. Lalu dari mana modal Bapak awal untuk membangun bisnis Bapak? Oh, Apakah- kalau saya dulu itu modalnya kepercayaan Mas, tetap kayak Masnya pertama kali ya, teman-teman saya tuh ngasih uang dulu kayak pre-order, tapi sistemnya nggak pre-order sih, karena ya pre-order lah, gampangnya pre-order. Jadi teman-teman saya, ini saya ada jam tangan gambarnya kayak gini-gini, belum ada fisiknya, gambar aja. Terus teman-teman saya boleh, terus saya jamin originalnya. Mereka ternyata ngelihat langsung, dan kebetulan kan teman saya kan dari SMA yang lumayan lah di SMA Semarang, jadi tahu bedanya yang original sama yang KW. Nah, jadi mereka akhirnya percaya, terus ngasih tahu teman-temannya, ya udah booming jam tangan saya. Itu yang biasanya dewi biasanya kayak gitu. Nah, itu masih zamannya. Oke, baik. Keren usaha dari Bapak. Nah, ini kan sudah lama sekali Pak. Kira-kira itu selama Bapak merintis itu, apakah ada kesulitan dan bagaimana kinerja dari perusahaan Bapak yang Bapak rasa? Oh, kalau kesulitan itu per bulan ya masalahnya. Per bulan. Soalnya gini ya Mas, namanya dagang itu kan nggak pasti juga. Kesulitannya biasanya saya kalau dulu itu barangnya yang nggak ada. Jadi gimana orang percaya ketika barangnya itu saya nggak bawa sama sekali, itu kesulitannya. Tapi ketika barang saya udah ada, kesulitannya adalah cari modal lagi, karena jam tangan itu kan modalnya banyak. Nah, ketika banyak itu saya agak susah untuk ambil semua mereknya, jadinya kesulitan saya di situ. Padahal setiap orang pengennya jam tangannya beda-beda gitu, nggak mau yang sama. Nah, itu susahnya sekarang. Dengan beragamnya jam tangan yang orang inginkan, itu bagaimana kira-kira Bapak untuk menyiapkan strategi untuk memasarkan produknya, untuk menjualnya di Instagram, itu bagaimana Pak? Mungkin bisa diceritakan. Kalau saya sih tidak terlalu ambil pusing ya Mas kalau masalah itu. Toh saya juga sadar saya itu masih dagang yang maksudnya belum bisa diorientasiin lebih lah. Jadi saya cuman modal teman saya, kalau mau nyari jam tangan saya bisa, terus saya nyedain apa yang saya ada. Kalau nggak ada saya bilang maaf nggak ada, kayak gitu aja. Saya secara simpel. Tapi alhamdulillahnya lancar banget. Tapi sekarang udah ya namanya bisnis. Tapi Bapak masih tetap ada mengupload mungkin konten di Instagram atau ngupload foto produk di Instagram, itu masih apa? Gimana? Masih, tapi udah di tahun ini nggak saya berhenti karena udah capek juga, udah karena kesibukannya banyak juga.
setiap minggu 2 gitu. Tapi belum kayak yang Instagram biasanya yang fitnya bagus-bagus, belum. Saya masih acak. Dan kira-kira dalam Bapak merintis RD Awards ini, itu dalam sebulan Bapak memiliki penghasilan berapa ya? Duh, ini rata-rata ya. Saya malu mas dilihatin. Iya, gak apa-apa mas, dengarkan saja gimana gitu. Ini yang kamera jualan kayu soalnya saya agak gimana. Iya, iya. Sekitar hampir, kalau rata-rata ya mas, hampir 3, hampir. Wow, Ini penjualan apa bersih? penjualan saja tuh apa? Oh pak, kalau penjualan 5 mah ada. Wow. Kalau penjualan, kalau bersih hampir 3, ya hampir. Tapi sekarang udah satu aja nggak tahu mas. Iya, iya. Gitu. Mungkin saya mau menanyakan lebih ke produk Bapak Iya, sekarang ya. siap. Itu kalau dari segi daya tahan bagaimana Pak? Itu bisa dipakai dalam jangka waktu berapa? Oh, kalau jangka waktu itu, kalau baterai ya mas, itu sekitar 3 tahunan. Karena baterainya itu kan baterai original dari Daniel Wellington asli ya, sama Alexander asli. Pokoknya intinya kalau jam tangannya mereknya apa ya asli dari sana. Biasanya 3 tahun sampai 5 tahun. Tapi kalau berbicara masalah jam tangan, dia punya mamah saya masih sampai sekarang masih. Padahal saya beli pertama kali saya jual ya. Sampai sekarang masih. Masih ya, berarti untuk apanya istilahnya tuh daya tahannya lumayan ya Pak, buat jam-jam menjanjikan lah. Sangat Sangat. aman. Karena kan nggak bisa rusak juga, apanya yang rusak. Oke. Kira-kira selama Bapak membuat bisnis ini ada komplain nggak tentang produk Bapak dari pelanggan? Oh, kalau selama ini belum ada sih mas. Justru komplainnya malah kurang banyak variasi kayak gitu aja sih. Yang kalau komplain barangnya rusak, oh ada kalau barangnya rusak pernah. Itu apa namanya, detik jamnya nggak bisa, detik jam nggak ada detik jamnya. Menitannya nggak bisa gerak, itu pernah. Terus saya ganti. Itu kan masalahnya di baterai Pak? bukan itu masalahnya di jam tangan, karena kan itu masalahnya di jam tangannya, karena kan menitannya kan apa namanya quality control kan nggak semuanya bagus, tapi Ya. kan ada garansinya juga, jadi saya ganti. Oke, iya. Ini tadi produk udah. Mungkin lebih ke apa ya Pak? Mungkin Bapak selama menjalankan bisnis ini, harapan Bapak kalau misalnya RD Awards ini masih bisa berkembang, Bapak mau melakukan apa kira-kira? Kalau saya pengen ekspansi sih mas sebenarnya, terutama marketingnya mas. Saya pengen jor-jorannya justru ke marketing daripada barang dagangnya, karena marketing sekarang penting. Toh saya juga ibaratnya kalau pelanggan tuh masih mau untuk nunggu 2 sampai 3 hari, karena kan saya ambilnya langsung dari situ. Wow, jauh juga ya Pak? Iya. Mungkin sepintas itu pertanyaan dari saya Pak. Ya, Dengan sama-sama. banyak ilmu yang saya dapat tadi. Ya. Terima kasih atas jawaban-jawaban dari Bapak. Semoga ini bisa jadi pembelajaran baru lah bagi saya. Amin. Mungkin itu saja Pak. Saya ucapkan terima kasih. Saya mau ditumpangnya. Siap mas Alfa. Dan Ya. terima kasih.